سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama sekali tak bosan-bosannya ya kita kami mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita. Masih memberikan taufik dan hidayahnya kita dapat melangkah ya ke rumah Allah Subhanahu wa taala yakni Masjid Al-Aqsa. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguhnya perjalanan kita di dunia ini sangatlah singkat jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kehidupan yang sangat singkat jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang sangat lama. Akhirat itu perjalanannya sangat lama. Kita tidak tahu sampai kapan. Bisa jadi jutaan tahun. Ya. Oleh karena itu, dengan waktu yang singkat ini, mari kita pergunakan di dalam kehidupan kita ini. Ya, selagi masih bernapas di dunia ini, mari kita manfaatkan waktu kita untuk beramal saleh. Ikhwan fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana yang telah di-share oleh panitia, insyaallah kita akan membahas pembahasan tentang bagaimana kita menyikapi dunia ini. Ya, bagaimana sikap seorang muslim ya tentang dunia ini. Kita sama tahu dunia ini adalah tempat masalah. Dunia ini adalah tempat masalah. Ketika seseorang memiliki masalah, itulah yang dinamakan kehidupan. Semua memiliki masalah yang berbeda-beda. Ada yang menghadapi masalah keluarga, ada yang menghadapi masalah dengan anak, dengan tetangga, dengan teman kerja, banyak halnya. Atau seorang pengusaha, ya,
bermasalah dengan anggota-anggotanya yang selalu tidak disiplin, begitu di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai-sampai baginda kita Nabi Muhammad SAW juga memiliki masalah di dunia ini. Pernah baginda kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah, artinya pernah 3 bulan 3 purnama, ya, tidak ngepul maksudnya dapurnya, tidak ngepul dapurnya, artinya tidak ada yang dimasak selama 3 purnama. 3 purnama bisa kita terjemahkan 3 bulan, begitu. Luar biasa. Terkadang baginda kita Nabi Muhammad SAW ketika tidak ada yang dimasak, dia berpuasa, atau hanya memakan kurma. Berapa kurma? 3 biji dia makan, kemudian dia minum air zam-zam untuk mengisi perutnya yang lapar. Begitulah baginda kita Nabi Muhammad SAW juga memiliki masalah di dunia ini. Lantas ketika Rasulullah SAW 3 bulan tidak masak, ya, para istrinya, apakah Rasulullah stres? Tidak. Bahkan dia adalah termasuk seseorang yang paling bahagia, sesosok, ya, panutan umat yang paling bahagia, walaupun di dalam kehidupannya, ya, ia terkadang makan, terkadang tidak. Nah, luar biasa. Apa kuncinya? Ya, ini semua telah diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Faedahnya mengajarkan kepada umatnya bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang jujur tentang dunia ini. Bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya dunia ini, ya, bagaikan bangkai. Dunia ini bagian bangkai. Insya Allah kita akan rinci satu persatu. Bagaimana sikap seorang muslim menghadapi dunia ini? Kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ada yang menghadapi dunia ini seolah-olah milik dia. Dia tidak peduli lagi, ya, ajal. Dia tidak peduli lagi dengan panggilan-panggilan, seruan-seruan untuk agar dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hiraukan. Ya, itulah yang namanya budak-budak dunia, lufut dunia. Jadi baginda kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana cara pandang tentang di dunia ini. Karena akan bacakan hadis Nabi Muhammad SAW, ma'ruf, ya, dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW ketika itu memegang kedua pundakku. Kemudian baginda SAW bersabda, faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abis sabil. Jadilah di dunia ini, ya, seperti orang asing, ka'annaka gharib, seperti orang asing, aw 'abis sabil, atau orang yang numpang lewat. Nanti kita coba bahas satu persatu apa maksud di sini. Ya, isyarat Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Umar. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita orang asing di suatu kampung, ya, asing di kampung itu, masih kita di situ tidak ada saudara. Di situ kita tidak punya, ya, kenalan,
kita bingung mau ngapain. Ya. Seperti seorang perantau atau seperti seorang yang menuntut ilmu di negeri orang. Ketika dia menuntut ilmu di negeri orang, ada yang dia siapkan, rumah kosnya, dia siapkan biaya makannya, dia siapkan ya peralatan untuk kuliahnya, gitu, untuk ilmu. Jadi asing, orang melihatnya, nggak kenal ini siapa, gitu. Membawa bekal. Ya. Ketika kita perantauan, kita membawa bekal. Ya. Begitu juga kehidupan kita di dunia ini. Untuk mencapai akhirat, ya, surga atau neraka, kita siapkan juga bekalnya. Karena saat ini kita adalah orang asing, apalagi menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah orang-orang asing. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Bid'ah Islam gharib." Permulaan Islam itu asing. Dan dia akan kembali asing. Dia akan kembali asing. Sekarang sudah terbukti. Dia beragama Islam, tapi nggak ngerti Islam. Bahkan dia terheran-heran ketika mengamalkan Islam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Tuba lil ghuraba." Beruntunglah orang-orang yang asing itu. Beruntunglah orang-orang yang asing itu. Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang asing itu, kata Rasulullah SAW, selanjutnya adalah seperti seorang musafir. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda? Ya, seorang musafir itu kamathali raqib. Ya, ini seorang yang berkendara, yang melakukan perjalanan. Raqib. Dhalla tahta sajarati thumma raha wa tarakaha. Seperti seorang yang musafir. Dhalla, dia berlindung di sebuah pohon, tahta sajarah, di bawah pohon yang rindang. Kemudian dia istirahat. Setelah dia istirahat, pulih kembali, segar kembali, tahukah dia meninggalkan pohon tersebut. Itu orang asing. Dia hanya menggunakan dunia itu seperlunya aja. Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai-sampai kita sama tahu rumah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu para sahabat masuk ke rumahnya, ya, dipegang dengan tangan, sudah bisa dengan atapnya. Saking sederhananya rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Super sederhana. Lantas apakah baginda kita Nabi Muhammad SAW orang yang miskin? Tidak. Dia adalah orang yang kaya. Akan tapi, ya, mengajarkan kepada kita, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar kita jujur. Ya, artinya menjauhi dunia. Dari sini bisa kita ambil pelajaran, ya, orang yang asing itu, ya, selalu mengambil, ya, faedah dunia ini secukupnya. Ya, dari Rasulullah SAW punya rumah yang sangat sederhana. Apabila dipegang atapnya pakai tangan aja sudah sampai. Sampai-sampai kita tahu Rasulullah SAW sholat malam, ya kan? Aisyah tidur di depan, ketika mau sujud
sujud digeser kakinya. Ayo, sampai digeser kakinya. Saking sederhananya rumah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan ya hadis yang Anda sebutkan tadi, wa'adda nafsaka min ahli al-qubur. Ya, dan persiapkanlah dirimu dari penduduk kubur. Artinya siapkan diri kita sebelum kita masuk kubur. Siapkan diri kita sebelum masuk kubur. Ini diperintahkan ya oleh Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Ketika kita tamat dengan dunia ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar mengingat kematian. Maksudnya mengingat kubur sini adalah mengingat kematian. Ya, ketika seseorang tamat, ketika seseorang itu serakah dengan dunia ini, lupa dengan akhirat, apabila seorang tersebut mengingat kematian, mengingat kubur, maka ini akan menjadi pemutus kelezatan tersebut. Ambisi yang begitu besar akan runtuh ketika mengingat kematian. Ini anjuran baginda kita Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Aqsiru dzikra hadhil ladzat. Perbanyaklah olehmu pemutus kelezatan. Apa itu? Kematian. Jadi sikap seorang muslim dalam menghadapi dunia ini, ketika hatinya keras, ketika ambisinya tidak sampai, targetnya tidak sampai masalah dunia ini, maka ini adalah kematian. Itulah sikap seorang muslim terhadap dunia ini. Ketika kita mengingat kematian, maka hati kita akan lembut. Ternyata ada perjalanan yang lebih panjang lagi yang akan kita hadapi, yaitu alam kubur. Karena alam kubur adalah pertama sekali alam akhirat. Jika kita selamat di alam kubur, maka kita selamat terus seterusnya. Jika kita tidak selamat di alam kubur, tidak selamat kita di alam kubur, disiksa kita di alam kubur, selanjutnya sangat panjang siksaan tersebut. Itulah sikap seorang mukmin terhadap dunia ini. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat. Ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal?" Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Siapa seorang mukmin itu yang afdal, yang utama? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ahsanuhum khuluqan. Orang yang baik akhlaknya, itu mereka yang baik akhlaknya, khuluqan. Baik dengan istrinya, baik dengan anak-anaknya. Seorang istri baik dengan suaminya dan anak-anaknya dan orang tuanya. Inilah kata Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, baginda kita Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, faqala ayyul mu'min akyas. Bertanya para sahabat, siapa lagi orang yang cerdas? Siapa lagi orang yang berakal? Para sahabat. Maka Rasulullah SAW menjawab, Aksaruhum lil mauti dzikra. Mereka yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum ba'dahu isti'dadan ulaika al-aqyas. Mereka yang terbaik adalah mempersiapkan isti'dadan
mempersiapkan kematiannya. Ulaikal akhlas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki pemikiran yang jernih. Ya, orang-orang yang mempersiapkan kematian. Itulah sikap seorang muslim terhadap dunia ini. Ya, maka kita harus mengingat kematian. Dengan kematian kita akan perlahan-lahan ya tetap bekerja, akan tapi tidak lupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sikap seorang muslim terhadap dunia ini, ya, salah satu seorang ulama salaf menulis surat kepada saudaranya. Di suratnya dia berkata, "Saudaraku, bayanganmu adalah engkau bermukim, padahal engkau terus-menerus berjalan. Engkau dituntun dengan penuntunan yang cepat. Kematian diarahkan kepadamu, dan dunia dilipat dari belakangmu. Usiamu yang telah berlalu tidak akan kembali, tidak akan kembali lagi kepadamu hingga hari ditampakkan seluruh kesalahan pada hari kiamat dan dikembalikan kepadamu." Maksudnya mengingat kematian juga, mengingat akhirat. Karena apabila kita sudah wafat, tak ada satupun yang mengingat kita, kecuali keluarga dekat kita, kecuali anak-anak kita yang mendoakan kita. Maka siapkan. Ya, itulah sikap seorang muslim terhadap dunia ini. Bahwasanya dunia ini adalah ya tempat kita numpang mencari amal kebajikan, mencari bekal ya kehidupan untuk akhirat kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita menyikapi tentang dunia ini. Kita harus jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk akhirat kita. Jangan jadikan jalan yang buntu dunia ini seolah kita yang paling susah di dunia ini. Ingat, ketika diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki, maupun hari ini tidak diberikan rezeki, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini. Maka yang kita takutkan, apakah kita orang yang selamat atau tidak? Khairuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Umar radhiyallahu anhu menulis kepada Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, menulis ya, sebuah surat, sesungguhnya kekuatan dalam amal yaitu engkau tidak menunda pekerjaan hari ini ya ke hari esok, karena jika engkau berbuat demikian maka pekerjaan itu akan banyak dan menumpuk, lalu engkau tidak tahu mana yang harus dikerjakan lebih dahulu dan akhirnya hilanglah waktu. Ya, ini sambungan dari hadis tentang orang yang asing berjalan kaki. Ya, ini wa idza asbahta fala tantajil masam. Ya, idza amsayta fala tantajil as-sabah wa idza asbahta fala tantajil al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika li mautika. Ibnu Umar berkata, apabila telah datang
sore hari, maka jangan menunggu di subuh hari. Dan apabila datang waktu subuh, maka jangan menunggu di sore hari. Maksudnya ketika ada waktu luang kita untuk mengerjakan suatu pekerjaan, ya, tafsir para ulama ada dua, baik itu pekerjaan dunia ataupun akhirat, jangan ditunda-tunda. Ketika hari ini ya mau jualan, ya jual. Ketika masuk waktu ibadah 5 waktu, ya udah, langsung ke masjid kita melaksanakan ibadah. Karena banyak orang yang berkhayal, nanti takut bangkrut, nanti sholat takut dibilang orang alim, alhamdulillah, jadi tertunda ya. Banyak seperti itu adalah tipu daya syaitan. Wa khudh min sihatika al-haramiyah. Ambil sehat kamu sebelum datang sakit kamu. Ya kan? Berapa banyak orang yang tergeletak di rumah sakit, ya kan? Secara kecelakaan lumpuh, dia kepengen untuk ibadah. Bagaimana orang-orang yang berbondong-bondong ke masjid? Tapi apakah penyesalan itu bisa membuat dia sembuh dari Allah? Tidak. Penyesalan selalu datang ketika datang musibah kepada dia, sakit yang sangat luar biasa yang membuat dia tidak bisa bergerak, dan dia berangan-angan, enaknya lah kalau sehat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya perkataan Ibnu Umar. Yang kedua, ya, manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Ya, jujur. Orang-orang yang dikubur itu, kalau kita tahu jeritan-jeritan mereka ingin kembali ke dunia. Mereka ingin beramal sedikit. Mereka ingin beramal walaupun 1 jam, walaupun 1 menit. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan kematian mereka, mereka dihidupkan lagi dari mati mereka 1 jam, maka mereka 1 jam itu akan beramal saleh. Bagaimana dalam surat Al-Jadah? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Rabbana absarna, ya Allah ya Tuhan kami telah mendengar, kami telah melihat. Farji'na, kembalikanlah kami. Minta kembali dia. Na'mal salihan, kami ingin kembali ke dunia. Karena dia melihat akhirat yang nyata, sangat pedih ajabnya. Dia ingin kembali ke dunia. Ngapain? Beramal saleh. Na'mal saleh, kami ingin beramal saleh. Dan kami termasuk orang-orang yang yakin setelah masuk akhirat. Oke, banyak penyesalan. Bahkan yang dikubur ini bangkit oleh semua. Dan tapi penyesalan itu tidak ada manfaatnya. Maka sesalilah di dunia ini. Jika ada kesalahan kita, cepatlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, terkadang anak sudah bertobat, tapi besok mau lagi. Bertobat lagi, kata para ulama. Perbanyak istighfar. 1 jam, Ustaz, anak sudah bertobat. Kemudian 1 jam lagi, ya buat dosa. Tetap bertobat, walaupun 1 detik. Tobat itu tidak ada batasnya. Mumpung matahari ya belum terbenam, terbit di sebelah barat, gitu kan. Kalau sudah terbit berarti pintu tobat telah ditutup. Ada lagi. Kalau sudah ditutup, ada lagi tobat. Makanya ini mumpung belum ditutup pintu-pintu tobat tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan dunia ini ya untuk fastabiqul khairat, sebagaimana
Di dalam Al-Quran disebutkan al-mu'minun ulaika yusari'una fil khairat wa hum la sabiqun. Mereka itu bersegera dalam kebaikan dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Sehingga ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat lain juga wasari'u ila maghfirah. Begitu ya lembutnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada seorang mukmin, wasari'u, bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita tidak tahu hari ini kita beriman, besok ya wafat dalam keadaan beriman atau tidak. Makanya bersegera terus, bersegera sedetik, semenit, sejam, tetap terus bertobat kepada Allah dan memperbanyak istighfar. Qanitin rahiman wa rahimakumullah jami'an. Ini sikap seorang ya, mukmin. Sehingga dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah, fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka bihi. Ya, ini hadis yang luar biasa. Karena engkau wahai Abdullah tidak tahu apa namamu besok. Apakah nama kita masih misalnya Budi atau Budi rahimahullah atau Budi almarhum. Kita tidak tahu nama kita besok. Makanya jangan menunda-nunda. Sesuailah dengan perkataan Ibnu Umar, apabila telah datang subuh, maka jangan menunggu datang sore. Artinya jangan menunda-nunda, baik itu dia pekerjaan perihal masalah dunia ataupun pekerjaan masalah akhirat kita. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa ayat yang akan aku sebutkan tentang sikap ya seorang mukmin terhadap dunia ini. Ya, sering dibaca oleh imam, ya kan? Ya, ini di dalam surat Al-A'la, bahwasanya akhirat itu, ya kan, lebih utama, ya kan? Utama. Makanya ada sebagian Ustaz, ya kan? Kita harus seimbang dong dunia dan akhirat. Ada seperti itu di lapangan. Bahkan ya seolah-olah harus adil gitu. Maka tidak ada satupun tafsir tentang ya ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tidak ada tafsir mengatakan bahwasanya harus seimbang dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Kemudian tentang ayat ini juga ya untuk membahas atau ya subhat-subhat di lapangan tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Kalau dalam ayat tersebut bisa kita terjemahkan masalah dunia, kebaikan dunia itu sekali, sedangkan akhirat dua. Pertama kebaikan akhirat, wa qina adzaban, gitu, agar terlepas dari api neraka. Ini dua tafsirannya. Berarti nggak separuh-separuh kan? Nggak separuh dunia, nggak separuh akhirat. Berarti lebih condong kepada akhirat. Gitu. Kalau seandainya pendapat mereka, pandangan tentang dunia ini ya separuh-separuh, maka tidak adil juga di dalam kehidupan kita. Berapa menit kita melaksanakan sholat lima waktu? Ya. Kalau dihitung-hitung, taruhlah jumhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 7 menit, nggak setimpal. Bisa 12 jam kita? Nggak juga. Berarti masih sedikit, ya, masih sedikit amal kita untuk menghadapi akhirat kita.
Yang terbantahkan pendapat tersebut dengan 3 penafsiran ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan dunia ini seperti seekor bangkai kambing yang cacat. Sehingga pada waktu Rasulullah SAW pergi ke pasar melihat ada bangkai kambing. Kemudian baginda kita Nabi Muhammad SAW menawarkan telinga kambing tersebut. Ya. Telinga bangkai kambing tersebut ditawarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau membeli telinga kambing ini? Rasulullah menawarkan kepada sahabat, siapa yang mau membeli telinga kambing ini? 1 dirham aja. Sahabat menjawab, siapa yang membeli ya Rasulullah kambing ini? Bangke ya kan? Dikasih aja nggak mau, apalagi suruh bayar 1 dirham. Nggak mungkin kan gitu kan. Seandainya pun itu dalam keadaan hidup, kalau zaman dulu di para sahabat membeli kambing ataupun unta itu harus sempurna, tidak ada yang cacat sedikit pun, sehingga mereka kan membelinya. Sedangkan kalau dia masih hidup, ya, ini pun aib, masih dalam keadaan cacat, kami juga tidak mau dari yang dirham. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jawaban para tersebut, ya? Para sahabat tersebut. Wallahi lid dunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum. Kata Rasulullah SAW, Wallahi, ini kok dalam bahasa Arab penguat, demi Allah, kata qasam, demi Allah sesungguhnya dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing, ya, daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Rasulullah menggambarkan tentang dunia. Ya, demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Itulah perumpamaan dunia ini. Ya Ustaz, apakah nggak boleh kita mengumpulkan dunia ini, ya, dari hasil jerih payah? Ya bukan seperti itu. Artinya tidak mau sedikit pun mengambil bagiannya, tidak. Karena memang ada perintah, ya, jangan lupa bagimu, ya ini bagian dunia, kan gitu kan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya dunia atau harta yang berlimpah, ia memanfaatkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah harta yang diperoleh. Banyak ya, harta tersebut kita manfaatkan, misalnya anak kita masukkan pesantren yang Masya Allah bermutu, ya ini kan pahala harta tersebut. Ya kita pergi umrah juga pahala. Karena Rasulullah SAW tidak ada mengajarkan para sahabat buang hartamu semua, ada. Akan tapi Rasulullah memerintahkan agar mengeluarkan harta kita di jalan Allah, menjadi bermanfaat, ya, untuk kaum muslimin. Ya, kan? Dengan adanya harta seseorang tersebut, maka ya, kita bisa ibadah umroh, ya, kan? Kita bisa ibadah haji, kita bisa buka sekolah tahfiz, kita bisa bangun masjid, kita bisa bangun sekolah,
yang ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, ya, dan khalayak ramai kita bisa memperbaiki jalan dengan harta tersebut. Inilah yang maksud harta yang dibolehkan kita untuk kumpulkan sebanyak-banyaknya, akan tapi kita keluarkan untuk yang bermanfaat. Karena sebagian manusia berambisi ketika punya harta, dia pelit, tak mau dia mengeluarkan anaknya di pesantren yang bermutu. Kalau biasa aja gitu kan, untuk sama-sama belajar. Bahkan dia lebih loyal lagi dengan acara-acara joget-joget gitu kan, jalan kebab, dia lebih loyal seperti itu. Sungguhnya dia tertipu. Kesenangan tersebut adalah kesenangan yang sesaat. Setelahnya apa tadi? Sesak jiwanya. Sesak jiwanya. Orang-orang yang bermaksiat pada Allah sesak, akan lapang hatinya, akan terasa sesak. Makanya seorang mukmin yang ketika diberikan harta, hatinya lapang, berarti harta tersebut berkah baginya. Apabila seorang mukmin terhadap dunia ini diberikan kesenangan, diberikan harta yang banyak, hatinya sempit, sesak, tak ada luasnya. Tak ada luasnya. Saat kemarin gelisah. Maka hati-hati. Berarti ini ada indikasi seorang tersebut Allah Subhanahu Wa Taala sesatkan. Berarti dia mencinta dunia. Berarti dia jadikan dunia ini di hatinya, bukan di genggamannya. Khonfitin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari sikap seorang terhadap dunia ini, ya silakan mengumpul sebanyak-banyaknya harta, tidak ada larangan dari Rasulullah SAW, tetapi jangan salah gunakan. Jangan jadikan harta tersebut jadi jalan buntu. Jadi seorang mukmin itu, seorang muslim itu sikap terhadap dunia ini, dia jadikan harta dunia tersebut jembatan untuk menuju akhirat. Khonfitin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari terus semangat, ya, kita beribadah, beramal saleh, kemudian menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manfaatkan, ya, dalam hal-hal yang positif. Berkata Imam Ibnu Qayyim, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 3 ciri, ya, pencinta dunia. Ini sangat luar biasa. Apa kata Ibnu Qayyim? Muhibbud dunya la yanfaqu min thalatha. Hammun lazimun wa ta'abun daimun wa hasratun la tanqadhi. Pecinta dunia tak terlepas dari 3 hal. 1, kata Ibnu Qayyim, kesedihan, kegelisahan yang terus menerus. Makanya sikap seorang pencinta dunia, dia akan memiliki kegelisahan yang terus menerus. Dengan yang ada harta tersebut, dia tetap sedih, dia tetap gelisah, nggak ada ketenangan, sebagaimana yang Allah sebutkan tadi. Terbukti, kata Ibnu Qayyim, kesedihan, kegelisahan terus menerus, tak ada kelapangan hati. Yang kedua, keletihan yang berkelanjutan. Letih dia, keletihan yang berkelanjutan. Mengerjakan ini ada aja masalah, kerjakan ini ada lagi, letih, nggak selesai. Tutup satu, keluar lubang satu, tutup lubang, menggali lagi, ada lubang, ada masalah. Itu pernah ada jumpai. Tak tahu.
seorang miliarder yang telah hijrah ke sana. Alhamdulillah dia hijrah. Dia cerita dulu. Karena dia ingat yang banyak ketika jauh dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ya. Derajat ini. Cuma tanya. Sepertinya 35 ya. Nanti kita sama lagi sini ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.